habis itu kan pasca demo itu kan macam-macam ya, ada yang lanjutin sekolah, ada yang mungkin macam-macam di politik. Nah, kita masuk ke sektor itu. Ternyata sikap malu di masyarakat kita itu waktu itu masih tinggi, karena begitu temennya yang lain bayar, dia sendiri nggak bayar, dia kan pasti malu di antara kelompoknya itu. Dia nggak pernah merasa kalau itu bunganya itu tinggi. Coba dihitung, misalnya dia pinjam 100.000 satu hari menyelesaikan, kalau dihitung sebulan bisa 10% loh itu. Ini periode kedua ya jadi anggota dewan ya Pak ya? Periode kedua. 2019-2024, ini 2024-2029. Oke. Menyenangkan ya Pak jadi anggota dewan? Ya pasti ada ini ya, ada suka dukanya ya. Nah, jadi yang penting niatnya kan niat kita untuk apa? Kalau kita niatinnya itu ibadah kan pasti ada jalannya kira-kira begitu. Jadi, kalau kita niatnya ke situ aja. Oke, jadi memang ada apa ya? Ada sesuatu yang ingin diperjuangkan atau seperti apa gitu? Kemudian memang terjun di sini. Iya. Memang kan dulu waktu mahasiswa kan kita banyak aktif di dunia kemahasiswaan ya. Aktivis lah ya dulu ya. Ya, mantan. Oh, mantan aktivis. Jadi termasuk tahun 98 reformasi, jadi mungkin dulu tempat kami demo ya di gedung sini dulu kan, tahun 98. Dulu masih di luar ya. Dulu masih jadi di luar. kita dari Tembalang, dari Undip, kita jalan kaki, itu hal yang biasa zaman dulu kan, kalau zaman 98. Kalau sekarang suruh dari ngulangi Undip, mungkin dari Undip atas ke Tembalang, sini jalan kaki. Dari teknik kita kan. Dari teknik jalan kaki ya, jadi dapat ya. Jadi kita jalan kaki udah biasa zaman dulu. Kalau sekarang suruh ngulangi mungkin ya udah nggak bisa mungkin. Makanya kalau sekarang ini lagi rame-rame suruh naik angkot dan itu juga agak susah ya Pak ya. Karena dulu udah sering juga gitu ya. Sekarang udah banyak kemudahan gitu. Nah, berarti ini di 2 periode jadi anggota DPRD gitu. Sekarang juga menempati posisi wakil ketua DPRD. Sebelumnya sebelum kemudian terjun di politik ini itu apa backgroundnya Pak Salahin? Ya, saya di swasta ya. Saya di swasta. Banyak bergerak di swasta, kebetulan kita juga grup kita itu waktu itu bergerak di kawasan industri dan juga di energi. Makanya kan sesuai dengan background saya, S1-nya kan di planologi. S2 saya di energi. Jadi biar nyambung dengan apa yang kita kerjakan. Karena kan pikiran kita waktu itu Jawa Tengah ini kan posisinya terjepit ya, antara Jawa Barat, DKI Jakarta dengan Jawa Timur. Salah satunya adalah industri kita kan juga agak jika dibandingkan dengan 2 kutub ini kan kita agak ketinggalan. Ketinggalan sehingga programnya Pak Jokowi istilahnya sangat menarik saya kira untuk bagaimana Jawa Tengah ini selain kita berbasis pertanian juga salah satunya adalah bagaimana industri itu bisa tumbuh di Jawa Tengah. Sehingga banyak beberapa pihak yang memang masuk ke sektor itu. Oke, jadi waktu itu ambil bagian. Jadi setelah lulus, waktu kuliah kan nih aktivis yang maksudnya terjun lah di aktivis 98 juga ikut aktif gitu. Setelah itu berarti memang nggak lanjut langsung terjun ke dunia politik, gabung dengan parpol misalnya gitu? Enggak, kita dulu pasca reformasi itu ngurusi orang-orang miskin dulu. Waktu itu seperti apa tuh Pak Mardianto waktu itu gubernur kita itu bikin tim namanya pengentasan kemiskinan. Isinya itu mahasiswa semua. Mantan aktivis semua lah kira-kira gitu. Kita kerjasama dengan Menko Kesra waktu itu, Profesor Haryono Suyono, dan juga ada yayasan-yayasan waktu itu tanda kutip yayasan-yayasan punya Pak Harto yang waktu itu diserahkan ke negara kan, atau diambil alih negara gitu. Jadi karena kesulitan Jawa Tengah waktu itu adalah banyaknya pengangguran dan sebagainya, waktu itu teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UNS, Undip dan sebagainya, kita coba masuk ke situ untuk bagaimana
masyarakat yang istilahnya kondisi terpuruk ini ekonominya bisa recovery. Oke. Kita melihat misalnya dulu kan banyak sekali pahlawan ini kan jadi pusat, jadi kaki lima kan, ingat zaman itu. Iya, betul. Karena banyak karyawan bank macam-macam tiba-tiba menjadi PHK dan jualan Betul. untuk mencari hidup kan kira-kira gitu. Sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana recovery ekonomi waktu itu yang harus kita ini. Karena kita habis itu kan pasca demo itu kan macam-macam ya, ada yang lanjutin sekolah, ada yang mungkin macam-macam di politik. Nah, kita masuk ke sektor itu. Kita kerjasama. Kebetulan saya ketua timnya waktu itu. Penasihatnya, tim pengentasan kemiskinan yang dibentuk Pak Mardianto waktu itu. Tapi versi mahasiswa ya. Versi mahasiswa. Penasihatnya adalah almarhum Profesor Eko Budiarjo, Rektor Undip pada waktu itu. Jadi kita memberikan istilahnya salah satunya adalah pinjaman kepada masyarakat itu tanpa jaminan waktu itu. Itu dari mana pinjaman itu? Jadi konsepnya itu dari yayasan punyanya Dakap itu, dananya dikasih dititipin di Bank Jateng. Bank Jateng lah yang memberikan menyalurkan ini. Gitu. Nah, karena kita mana orang-orang yang ini mahasiswa-mahasiswa itu yang merekomendasikan. Oh, ini ada tukang sayur, oh ini tukang bengkel, ini. Nah, tapi kita wajib tanggung jawab. Maksudnya semacam analis gitu kali ya? Ya semacam analis, tapi analis versi mahasiswa ya. Jadi tidak saklek gitu ya. Tapi alhamdulillah malah balik gitu. Maksudnya orang-orang kecil itu walaupun nggak pakai jaminan karena sistemnya tanggung renteng ya. Misalnya 25 orang. Di situ dibikin kesepakatan jika salah satu nggak bayar, maka menjadi tanggung jawab 25. Sehingga menjadi malu. Komit ya jadinya ya. Jadi ternyata sikap malu di masyarakat kita itu waktu itu masih tinggi karena begitu temennya yang lain bayar dia sendiri nggak bayar, dia kan pasti malu di antara kelompoknya itu. Saya kira itu yang waktu itu membuat sistem itu berjalan. Begitu udah karena kita ini ya kelamaan, akhirnya kita mau balik lagi ke kampus menyelesaikan studi masing-masing, akhirnya kita minta Pak Mardianto supaya SK itu dicabut. Oh gitu. Jadi berapa lama itu waktu itu ya proses lumayan berapa tahun ya? 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Itu kalau program-program semacam itu kemarin ini kita wawancara dengan Gubernur terpilih Pak Ahmad Lutfi itu juga salah satu yang jadi prioritas programnya adalah yang pertama adalah pengentasan kemiskinan juga gitu. Nah, dengan konsep-konsep yang mungkin ada duplikasi atau apa gitu masih memungkinkan nggak ya Pak kalau gini ya, kita melihat misalnya mengevaluasi seperti KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah ya, 5-6%. Memang masyarakat kita itu kondisi real di lapangan, kenapa bank-bank tanda kutip bank pelecit atau apa itu ya bisa hidup di pasar? Karena masyarakat kita itu butuhnya kan duit secara cepat. Bagi dia kan maksudnya dia nggak pernah merasa kalau itu bunganya itu tinggi. Coba dihitung misalnya dia pinjam 100.000 satu hari menyelesaikan, kalau dihitung sebulan bisa 10% loh itu. Ya kan? Tapi karena dia butuh duit secara cepat, ngangsurnya mudah, adanya orang langsung di situ. Tanpa dia harus jalan ke sana kemari. Syaratnya nggak macam-macam. Karena keuntungan dia juga lebih dari itu. Sehari-harinya ya. Nah, cuma kan ini kan kalau diformulasikan ke dalam konteks perbankan maupun negara, ini kan juga harus ada berbagai pihak yang harus duduk bersama. Sehingga tidak bisa hanya menjadi kewenangan dari UMKM atau dinas UMKM atau kementerian di situ ya. Jadi harus duduk bersama dan juga kalau bahasa saya itu ada dana yang memang diprioritaskan untuk itu. Karena kalau misalnya tiba-tiba itu masuk ke dalam perbankan, kenapa misalnya Pak Prabowo sekarang memutihkan beberapa kredit UMKM? Karena salah satunya kan banyak masyarakat kita yang UMKM ini begitu dia nggak bayar, baik itu KUR maupun juga dulu ada kredit usaha tani KUT zaman dulu, itu dia menjadi blacklist bank, sehingga dia sekarang tidak bisa lagi pinjam. Nah makanya dia sekarang pinjamnya ke
Bank pelecit itu ya tadi. itu. Nah, saya kira saya mendukung program Pak Prabowo ini, putihkan mereka ini supaya dari BI checkingnya dia putih, bersih, sehingga dia bisa mengakses dunia perbankan. Bahwa segala keputusan baik itu menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskannya melalui keputusan politik. Menyampaikan ekspresi pada zaman itu, Orde Baru kan kita nggak bisa. Nah, sehingga jas kita itu kita umpetin, masuk ke ruangan ini diam-diam, pas bapak-bapak itu lagi sidang, kita baru masuk di situ. BEM mau apa diskusi, pakai aja. Boleh ya? Nanti makan minum kita kasih seharian, mau di sini boleh aja.